Ya Allah. Terus bagaimana hubungan Ya. dengan anak saya yang sekolah di Bismillah. pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih. Pemirsa Fatwa TV rahimana wa wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita senang sekali ya. Kami di sini senang sekali bisa bersua kembali dengan pemirsa dan pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi. Barakallahu fikum, semoga acara ini bermanfaat. Kita ketemu di program live interaktif hidup dengan sunnah, lebih indah hidup dengan sunnah ya, seperti itu. Hidup indah dengan sunnah, tuh begitu ya caranya ya. Dan acara ini sudah sebentar, coba kalau saya hitung mendekati 1 tahun insya Allah, mendekati 1 tahun. Oh, barakallahu fikum ya, alhamdulillah. Kemudian pemirsa Fatwa TV, kali ini agak ada yang sedikit berbeda. Biasanya Ustadz pengasuh acara ini posisi berada beliau di kota Jember, Jawa Timur. Tapi hari ini beliau ada di kota kelahirannya atau kota tempat beliau tinggal saat ini di kota Banyuwangi, Jawa Timur juga masih pojok, lebih ke pojok. Barakallahu fikum. Dan hari ini jika ingin telepon dengan Ustadz yang mengasuh acara ini di nomor telepon 021, wah terhalang kepala saya, insya Allah nanti dikasih tahu ya, 021, tuh udah bergeser tuh dia, 021 212 32333, ya di atas kepala saya atau di samping, nah itu dia. Nah biasanya di depan, sekarang di atas kepala, nggak masalah, yang penting nomornya tertera dan segera telepon kami untuk bertanya apa yang ingin ditanyakan seputar dengan bagaimana sih hidup, supaya hidup lebih indah dengan sunnah ini. Nah, baiklah. Tidak berpanjang lebar, yuk sekarang kita sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Dr. M. Hasan Ayatullah. Barakallahu fikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekhair, jazakumullah khair. Wa iyyakum ya Ustadz. Alhamdulillah kami senang, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang merelakan waktu santainya di sore hari ini kita gangguin. Kita gangguin dengan pertanyaan-pertanyaan yang jelimet. Udah jelimet banyak lagi. Begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, tapi kalau nggak dijawab kasihan ya, orang semuanya masalah ya, Ustaz. Nggak ditolong kasihan. Kan kasihan ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, semoga acara ini bermanfaat. Iya, barakallahu fikum. Ustaz, untuk di pembuka acara ini mohon kami diberikan nasihat Ustaz. Nasihat yang apa yang sebaiknya dilakukan, yang diamalkan, difikirkan dalam hati, dalam pikiran, kemudian diamalkan dalam lisan dan hati di akhir sekarang yang masuk di fitnah akhir zaman ya, semakin banyak Ustadz. Kalau dilihat handphone itu, begitu lihat Google itu tampak semuanya lah, langsung kita takut juga itu gimana supaya kita tidak teralihkan dari sebenarnya kita tujuan hidup ini ditaruh di sini, dilahirkan untuk apa gitu. Lihat buat lihat handphone isinya kacau semua isi. Barakallahu fikum Ustaz. Mohon kami diberikan nasihatnya. Barakallahu fikum. Tafadhal masykurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio-radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kita semua agar kita bisa beribadah, belajar, mendalami agama ini dengan baik dan benar dan tetap lurus di atas jalan yang sunnah. Kaum muslimin, fitnah akhir zaman terus bergulir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan bergulir satu waktu, satu zaman, melainkan yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Karena realitanya demikian, kemudian ada tafsirannya, yaitu ketika semakin banyak orang semakin jauh dari zaman kenabian dan semakin jauh seseorang dari ilmu dan wahyu. Seperti yang disebutkan oleh sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa walladhi ba'dahu aqallu 'ilman min alladhi qablahu.
waktu itu tidak bergulir, melainkan yang setelahnya ilmunya lebih sedikit dari waktu sebelumnya. Maka ketika seseorang kebingungan, galau, dan diombang-ambing dengan ombak macam-macam gangguan dan menjauhkan dari agama, tidak ada pintu solusi dan jalan keluar kecuali seseorang kembali mempelajari agamanya agar dia dapat merasakan ketenangan dan panutan maupun pegangan yang kuat. Terlebih di akhir zaman ketika seorang kebingungan pula siapa yang harus dijadikan sebuah teladan, contoh, sehingga dia tetap bisa mengambil nasihat dan bisa memperkuat imannya. Dan kita perlu tahu sebagian orang juga ingin berkepentingan, sehingga selain dia ingin mencari kawan, dia pun ingin mencari pengikut. Dan kita harus paham bahwa tujuan kita adalah ridha Allah, bukan ridha orang yang bisa menerima kita. Karena hakikatnya diterima atau tidak seseorang di tengah masyarakat akan bisa dinyatakan sukses selama dia tetap bisa memperjuangkan dan mempertahankan agamanya. Adapun seseorang sampai mengorbankan prinsipnya hanya agar dia bisa diterima masyarakatnya, maka ini merupakan pengorbanan yang separah-parahnya. Dalam hadis Allah Azza wa Jal yang menentukan bagaimana seseorang bisa diterima di tengah masyarakat. Allah yang menentukan itu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah memanggil Jibril, "Innallaha ahabba fulanan fa ahibbah." Sungguhnya Allah mencintai orang itu, maka kamu cintai dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun akan mencintai dia. Fayunadi Jibrilu fi ahli as-sama, "Innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh." Sungguhnya Allah mencintai orang itu, maka kalian cintai dia. Fayuhibbuhu ahli as-sama, maka semua malaikat akan mencintai dia. Tsumma yudha'u lahu al-qabula fil ard. Kemudian Allah jadikan orang itu diterima, mudah disepakati oleh orang-orang. Dan ini menjadi kewenangan Allah. Terkadang seseorang mudah untuk diterima keluarga, diterima masyarakatnya dan sebagainya. Tapi itu semua akan diukur dengan agama seseorang. Kalau dicintai saja, mungkin banyak orang yang dicintai karena maksiat dan yang mencintai dia juga karena sama-sama pelaku maksiat. Akan tetapi ini mengundang murka Allah, dan apa manfaatnya? Dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu arda anhu nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah sekalipun harus mendapatkan ketidaksukaan orang, kebencian mereka, maka Allah yang akan ridha kepada dia dan membuat orang menjadi suka dan ridha kepada dia. Tapi sebaliknya, man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Adapun sebaliknya, ketika ada orang yang ingin mencari ridha manusia, ingin mencari kesesuaian, kesepakatan dan apa yang disuka oleh masyarakat, akan tetapi yang dikorbankan adalah kemurkaan Allah, maka Allah akan murka, betul-betul akan murka kepada dia, dan Allah akan juga buat orang-orang juga tidak suka sama dia. Maka hati-hati di dalam menghadapi berbagai berita, informasi. Jangan sekedar kita biar sama dengan orang-orang, akhirnya kita tidak berhati-hati atau tidak peduli dengan idealisme seorang muslim. Ya, ingat pernyataan sebagian ulama, "Alaika bi tariqil haqq wa la tastawhish li qillati salikin." Hendaklah engkau pegangi jalan kebenaran dan jangan engkau merasa asing ketika orang-orang yang berpegang dengan kebenaran itu sedikit. Wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kathratil halikin. Dan hati-hati, jauhi, hindari jalan orang-orang yang batil dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menolong, membimbing dan mengarahkan kita sehingga setiap pilihan, setiap keputusan dan juga aktivitas kita selalu benar, selalu berada di atas garis yang lurus. Islam yang lurus ini, ya, Islam yang lurus, karena memang
Allah yang tegaskan itu, ini jalanku yang lurus, satu-satunya jalan, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak sehingga kalian akan terjauh dari jalan Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum kepada kita semua di sini. Semoga saya, teman-teman di sini dan juga pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini bisa mengambil apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustadz Ayatullah. Barakallahu fikum Ustadz. Kemudian boleh kasih kita mulai dari pertanyaan yang pertama Ustadz? Silakan Ustaz Pongki. Alhamdulillah. Jangan panggil Ustadz, malu. Barakallahu fikum. Terus kemudian ini pertanyaan pertama datang dari Septiani di Bogor, Jawa Barat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ayat, izin bertanya Ustadz. Afwan, ana izin bertanya Ustadz, apakah jika seorang wanita yang tidak bisa menyenangkan hati ayah dan saudaranya, kelak ketika sudah menikah nanti tidak akan bisa membuat suaminya merasa senang? Mohon penjelasannya Ustadz atas pernyataan seperti ini. Syukron wa jazakumullah khairan. Begitu. Jazakumullah khairan. Iya. Sebelumnya memang di antara rangkaian seseorang berbakti kepada kedua orang tua, dan ini umum, laki maupun perempuan, adalah bagaimana seorang anak bisa membahagiakan orang tuanya. Bagaimana orang tuanya ridha, orang tuanya bisa bahagia dengan apa yang dilihat kepada anaknya. Dan pernah satu saat ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah berbaiat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku siap untuk hijrah ke kota Nabi untuk mengikuti petunjukmu dan pindah ke kota ini. Akan tetapi dalam riwayat itu disebutkan wa taraka abawaihi yabkiyan. Akan tetapi dengan tekad dia itu sampai membuat kedua orang tuanya nangis. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kamu pulang ke sana, temani kedua orang tua dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Sehingga membuat orang tua bahagia merupakan salah satu dari tuntunan syariat agar keduanya bahagia. Akan tetapi kita juga perlu pahami bahwa membuat orang tua rela tidak kita perturutkan apabila tidak sesuai dengan syariatnya. Maka kembali pada ukuran yang awal, kita ukur dan kita timbang dengan syariat. Maka dalam Al-Quran juga disebutkan apabila orang tua memerintahkan untuk melaksanakan kesyirikan, misalkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tua memerintahkan kamu untuk menyekutukan aku, jangan kamu taati keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Selama di dunia kamu juga tetap perlu untuk memperlakukan, menggauli orang tuamu dengan baik. Tapi perintah yang bertabrakan dengan syariat jangan diikuti. Jadi selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita taati. Kita perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua. Dan itu kita harus ketahui bahwa itu merupakan salah satu tanda baiknya keimanan kita pula. Kan tetapi jika seandainya yang disebutkan merupakan hal-hal yang mubah, misalkan seseorang mungkin tidak bisa berbicara, berkomunikasi yang baik karena memang dia mungkin agak susah untuk berbicara, atau dia lebih lemah dari saudara lainnya misalkan, atau prestasinya tidak bisa bagus padahal dia sudah berusaha, maka ketika orang tua tidak suka padahal dia sudah berusaha, maka dia tidak disalahkan seperti itu. Kemudian kalau memang ada kekurangan setelah dievaluasi, ternyata memang kita memiliki kekurangan, maka diperbaiki. Kalau kaitannya pertanyaan dengan apakah nanti tidak akan bisa membahagiakan suami, maka tergantung. Tergantung. Kalau seandainya penyebab itu adalah penyebab yang memang dari kekurangan, maka diperbaiki. Karena masih ada kesempatan untuk berbenah. Demikian. Dan tidak ada kelaziman, tidak ada keharusan. Kalau memang tidak bisa membahagiakan orang tua dan kakak, adik, saudara lainnya, maka dia tidak bakal sukses pernikahannya. Tidak ada kelaziman seperti itu. Maka masih ada banyak kesempatan untuk berbenah. Sekalipun sekarang sudah berkeluarga misalkan,
maka masing-masing memiliki hak yang perlu kita tunaikan dan kita perbaiki hubungan kita dengan mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waalaikumsalam. Wah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Nah, sebentar Ustaz, tadi antum bilang anak memperbaiki hubungannya kepada orang tua. Yang maju tuh anak ya Ustaz ya, bukan orang tua tugas kewajibannya kepada anak. Ya, masing-masing punya kewajiban. Oh. Karena orang tua juga memiliki tugas untuk mengarahkan anaknya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ini dinukil dari sebagian ulama salaf, bahwa seorang bapak akan ditanya duluan tentang anaknya sebelum anaknya ditanya tentang orang tuanya. Aduh. Akan tetapi kita sebagai apa sekarang? Kalau kita sebagai anak, kita tidak perlu tuntut orang tua harus seperti itu. Kita tunaikan kewajiban kita dan itu lebih penting untuk dipikirkan. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, jadi kita sebagai orang tua ditanya dulu tentang kewajiban kita pada anak ya Ustaz Iya, ya? seperti Waduh. pernah dinukil dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika ma 'allamtahu wa ma adabtahu. Wa huwa mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi lak." Wahai manusia, kata Abdullah bin Umar, dia ngomong sama orang yang minta nasihat, ya kamu arahkan anak, karena kamu akan ditanya tentang mereka, apa yang sudah kamu arahkan, kamu didik, dan mereka akan ditanya tentang baktinya kepada engkau dan ketaatannya, seperti itu. Oh iya begitu Ustaz ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas pengetahuannya yang di-sharing kepada kami. Semoga pemirsa juga bisa ini ya, dengarnya ngeri juga. Barakallahu fikum. Dan kemudian ini ada telepon masuk nih. Nah, coba kita sapa ya. Dari Rahma di Jawa Timur. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu Rahma di Jawa Timur, betul ya? Iya. Silakan Ibu Rahma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Ustaz. Saya itu kalau sebelum tidur itu kebiasaan sholat witir dulu. Kalau tidak sholat witir, tidurnya itu kok kurang tenang. Apakah kebiasaan yang seperti ini berlebihan? Saya tuh ingat dari hadis yang Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk melaksanakan sholat witir sebelum tidur itu. Apakah itu berlebihan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, saya pernah bilang kepada seseorang itu, ayo memperbanyak doa untuk diri sendiri, untuk anak-anak. Pokoknya berdoa sebanyak-banyaknya, karena Rasulullah itu juga banyak berdoa, apalagi ketika di padang Arafah itu kan hampir sepanjang hari Rasulullah berdoa. Tapi kemudian seseorang yang saya beritahu itu mengatakan kalau ada yang menjelaskan kepadanya itu kalau berdoa itu cukup singkat-singkat saja, jangan berlama-lama, jangan bertele-tele. Itu bagaimana saya harus bersikap, Ustaz? Begitu, itu saja Ibu. Mungkin itu saja pertanyaan Baik, saya. Ustadz bisa paham apa yang sudah disampaikan ya Ustadz ya? Dapat ya gambarannya ya Ustadz ya? Baik, terima kasih Ibu Rahma. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih sudah Assalamualaikum telepon ke Fatwa TV. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Ustadz. Baik, pertanyaan pertama tentang sholat witir sebelum tidur. Iya. Apakah berlebihan? Tidak, jelas tidak. Karena antum juga sudah sebutkan bahwa itu merupakan saran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Awsani Khalili Sallallahu Alaihi Wasallam bithalas la ada'uhunna hatta amut, kata Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah mengatakan, aku mendapat wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat witir sebelum tidur. Ada 3 hal di antara sholat witir sebelum tidur. Hal lain adalah selalu 2 rakaat sholat duha, kemudian puasa 3 hari setiap bulan. Dan beliau katakan, la ada'uhunna hatta amut. Aku tidak akan tinggalkan sampai aku mati. Sehingga ini tidak berlebihan. Beliau justru ingin pegangi nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ditambah lagi, ada hadis lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kalau tidak salah dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, saya ingat dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, man tami'a an yaquma man khafa alla yaquma akhir al-lail falyutir awwalah wa man tami'a an yaquma akhir al-lail falyutir akhirahu fa inna salata akhir al-laili mashhudatun wa dhalika afdal. Kata Nabi SAW, yang takut tidak bisa bangun malam nanti, salat witir sebelum tidur, salatlah sebelum tidur. Tapi yang dia yakin bisa bangun malam,
di penghujung malam yang bagian akhir, maka dia lebih baik untuk mengakhirkan sholat witirnya, karena sholat di akhir malam lebih afdal disaksikan oleh para malaikat. Tapi tidak mengapa seseorang sholat witir sebelum tidur terus menerus. Adapun pengaruh kepada tidurnya nanti bisa tenang atau tidak, bisa jadi ini merupakan salah satu efek positif. Tapi kalaupun seseorang akan mendapatkan ketenangan, padahal dia ingin mengakhirkan sholat witir yang lebih afdal tadi, dan dia yakin akan bangun, maka tidak mengapa dia tinggal membaca doa sebelum tidur. Doa dan membaca ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangannya, kemudian disebarkan ke seluruh anggota tubuhnya, kemudian dia baca misalkan surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk ada 30 ayat itu dibaca, maka insya Allah dia akan tenang biidznillahi azza wa jalla. Dan ketika la qadarallah seseorang melihat mimpi buruk, maka dia laksanakan beberapa sunnah, di antaranya dia tidak ceritakan mimpi itu. Kemudian yang kedua, dia berusaha untuk balik arah dan isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah, kemudian dia meludah ke arah kiri, dan setelah itu sudah dia balik arah dalam tidurnya, selesai sudah seperti itu. Insya Allah bisa mengatasi ketidaknyamanan dalam tidur. Kemudian yang kedua tentang doa yang panjang, disarankan doa jangan panjang-panjang gitu katanya temennya. Iya, betul. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Hanya tadi yang disampaikan, doa jangan panjang-panjang. Wallahu a'lam, yang dimaksudkan adalah kalau kita bisa mengikuti lafaz yang disyariatkan atau lafaz yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka biasanya lebih mencakup kebutuhan kita daripada kita perinci dari bahasa kita sendiri. Nanti akan ada beberapa poin yang kita sendiri terlewat. Sementara ketika seseorang memilih lafaz nabawi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa mempraktekkan singkat dan padat. Seperti itu. Kalau seandainya kita sudah praktekkan lafaz-lafaz nubuwah yang kita panjatkan dan kita ingin perpanjang, tidak mengapa. Dan ini menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh untuk meminta kepada Allah. Salah seorang ulama mengatakan, la tas'alanna bani adam hajatan wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan kamu minta kepada manusia karena dengan suatu permintaan apapun, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Ya. Karena Allah marah justru jika kita tidak minta kepadanya, sementara manusia kalau banyak diminta dia akan marah. Ini perbedaan antara Khaliq dan makhluk. Maka semakin banyak kita minta, Allah semakin suka. Ada pernyataan sebagian orang tentang orang yang banyak berdoa. Orang yang banyak berdoa itu seperti orang yang mengetuk pintu. Wa man aktsara tarqal bab yushiku an yuftahalah. Salah seperti itu pernyataan sebagian ulama. Orang yang banyak mengutuk pintu, maka hampir dia akan segera dibukakan pintu itu. Seperti itu. Ini bukan berkaitan dengan adab dan sopan santun bertamu, karena kita tahu mengetuk itu 3 kali. Maksudnya ini adalah ungkapan agar seorang bisa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya. Bukan pintu rumah orang ya, tapi pintu kepada Allah untuk berdoa ya Ustaz ya. Begitu Ustaz. Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Oh ya, sebentar Ustaz. Untuk redaksi ketika bermimpi buruk terus ada doa yang bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa bisa diganti dengan a'udzubikalimatil tammati min syarri ma khalaq? A'udzubikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Apa bisa diganti? Apa bisa kedua-duanya? Boleh pilih atau bagaimana ya Ustaz? Iya, intinya di sini diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, tapi tidak disebutkan tentang doa yang tadi antum sebutkan. Oh, yeah. Dan doa yang antum sebutkan itu ketika orang memang secara umum ingin selamat aja di tempat yang baru, terutama ketika salah seorang sahabiyah cerita sunnah Nabi SAW, man nazala manzilan faqal a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq
la yadurhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik atau kama qala sallallahu. Barang siapa mendatangi satu tempat yang asing, kemudian dia membaca doa tadi, maka dia tidak akan terganggu sampai dia meninggalkan kembali tempat itu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau doa untuk tidur, ya secara umum aja isti'adzah. Ya, Masya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah pemirsa seperti itu ya pertanyaannya, jawabannya panjang dan lengkap. Semoga yang bertanya Ibu Rahma tadi bisa paham banget ya. Sudah lengkap tuh dijelasan sama Ustaz Ayat. Dan ini ada telepon lagi yang masuk. Coba kita sapa nih dari Masya Allah Ibu Rosmini di Pacitan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Rosmini, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, silakan Ibu yang mau ditanyakan kepada Ustadz Ayat. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Saya sedikit-sedikit ingin menambah pengetahuan atau namanya ilmu. Tapi juga saya ingin apa yang saya dapatkan itu saya ajarkan kepada anak-anak, terutama juga kepada saudara-saudara yang terdekat. Yang saya maksud begini, seperti doa di waktu ruku, Ustaz. Itu ada beberapa macam. Saya bilang kepada anak-anak atau saudara begini, kalau kamu mendapatkan uang cuma 10.000 umpamanya, kan ditambah 10.000 menjadi lebih banyak kan. Begitu juga kalau ruko, kalau cuma dapat satu doa, lebih baik ditambah, kemudian ditambah lagi, itu namanya juga tambah pahalanya. Apa seperti itu benar atau bagaimana? Terus kalau membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, itu apa membacanya itu sudah di tempat tidur atau sebelumnya juga bisa? Kami mohon penjelasannya. Terus kalau sholat witir itu sudah terdengar suara azan, itu bagaimana? Apa menunggu selesai azan? Karena tinggal 1 rakaat sudah terdengar azan. Saya bingung, apa saya berhenti menjawab suara azan? Apakah saya melanjutkan tinggal 1 rakaat itu saya lanjutkan meskipun ada suara azan? Terima kasih jawabannya. Saya kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmini sudah telepon ke Fatwa TV. Bagaimana Ustadz? Bisa dimonitor Ustadz ya pertanyaannya? Baik. Bagaimana tafadhol ya Ustadz? Pertanyaan, ya sebelum pertanyaan pertama, ya. Saya punya PR kepada Ibu Rosmini. Nah lo dikasih PR. Kemarin Ibu Rosmini bertanya, enggak, bukan saya yang punya PR. Oh terbalik. Rosmini sempat bertanya pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah tentang doa setelah sholat duha. Nah, saya mengatakan Allahumma ighfir wa tub alayya innaka anta al-ghafurut tawwab, at-tawwabul ghafur atau tawwabur rahim dalam riwayat yang lain. Nah, hadis ini sahih atau tidak? Saya sudah dapatkan jawabannya bahwa memang hadis itu disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i Al-Kubra dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Albani sehingga bisa diamalkan. Riwayatnya bahwa Rasulullah SAW apabila selesai dari sholat duha beliau baca doa itu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kemudian pertanyaan yang tadi tentang menggabungkan antara doa yang berbeda dalam satu rukun seperti ruku, sujud, iftitah dan lain sebagainya. Ada doa yang bermacam-macam lalu kita ingin gabungkan. Apakah ini akan bisa menambah pahala seperti yang tadi ditanyakan? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada 2 pendapat dalam menyikapi boleh atau tidak seseorang menggabungkan 2 doa berbeda dalam satu kegiatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa doa-doa tersebut dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang berbeda-beda untuk menunjukkan bahwa ini adalah sunnah. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak pernah menggabungkan antara doa-doa tersebut. Nah, sehingga yang lebih afdal adalah tidak dikerjakan bersama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti-ganti, tapi tidak menggabungkan. Seperti itu. Sementara sebagian pendapat ulama lain mengatakan, selama itu diriwayatkan dengan sanad yang sahih, maka menggabungkan dua doa sekalipun berbeda tidak mengapa. Karena toh dua-duanya ada dalil yang sahih. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau ana yang lebih condong adalah ketika seseorang lebih bisa mengiritkan salatnya kepada salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggabungkan antara dua doa yang berbeda dalam ruku', dalam sujud, maka itu yang lebih dekat kepada kebenaran, kita ikuti. Artinya, kalau kita ingin membaca salah satu doa, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, maka sudah, kita di rakaat itu yang kita pilih. Nah, kalau seandainya rakaat kedua kita ingin ganti, misalkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka itu yang aja kita baca. Tapi tidak kita baca yang lain. Kemudian kita ingin tambah di rakaat berikutnya diganti maksudnya dengan subhana rabbiyal azim. Maka tidak mengapa. Rakaat keempat kita ingin baca hadis Ali, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi, maka tidak mengapa pula. Tapi tidak dikumpulkan. Wallahu a'lam, itu yang lebih tenang untuk diikuti, karena memang realitanya Nabi SAW sekalipun sholatnya panjang tidak pernah dinukil beliau menggabungkan. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Mulk, apakah harus di atas ranjang atau sebelum itu? Wallahu a'lam, bebas saja karena dalam beberapa riwayat redaksinya berbunyi Rasulullah SAW tidak tidur sampai membaca surat tersebut, sehingga ini bisa umum ketika beliau selesai sholat malam atau ketika beliau sedang rebahan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir tadi berkaitan dengan sholat. Witir tapi keburu azan subuh. Sholat witir keburu azan subuh. Iya, ini juga ada khilaf di antara ulama. Ada khilaf di antara ulama karena ada dua dalil yang berbeda. Dan masing-masing dalil itu ternyata memang sanadnya perlu dikritik atau ada perbincangan. Yang hadis yang menyatakan إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة الليل فقد ذهب كل صلاة الليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Apabila sudah terbit fajar maka semua salat malam sudah selesai. Waktunya sudah berganti, seperti itu. Kemudian hadis lain yang di seberang mengatakan barang siapa yang belum melaksanakan, saya lupa redaksinya, belum melaksanakan sholat witir, hendaklah dia sholat atau dia qadha, seperti itu. Sekalipun sudah azan, seperti itu. Maka ya langkah hati-hatinya ketika akan melaksanakan sholat malam, dilihat waktunya kira-kira tersisa seberapa. Kalau seandainya sudah tersisa 5 menit dari waktu azan misalkan, maka tidak perlu sholat malam yang panjang-panjang, akan tapi segera sholat witir saja. Ya, sehingga sekalipun sebagian ulama pun mengatakan makruh sholat malam cuma 1 rakaat aja. Karena Rasulullah SAW biasanya diawali dengan 2 rakaat ringan. Iya. Akan tetapi, wallahu a'lam, sebagian ulama tidak membahas tentang karahah atau kemakruhan itu, sehingga kalau memang waktunya mepet, sholat witir saja, seperti itu. Adapun ketika seorang sudah terlanjur sholat, lalu di tengah-tengah sholat dia dengar azan, maka lanjutkan saja, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, barakallahu fikum. Jadi kalau sudah tanggung, milihnya 3, terus udah terkena azan, selesaikan saja Ustaz ya, begitu Ustaz ya. Selesaikan. Ya. Salat fardu saja juga demikian. Salat fardu pun juga. Iya, barakallahu fikum Ustaz, barakallahu fikum. Nah, kemudian ini sudah ada penelpon baru ya. Coba kita sapa nih Bapak Sidik di Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Sidik di Riau ya. Iya. Ya, silakan Bapak Sidik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Sidik di Rio mau nanya tentang doa. Jadi doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, itu doa dari Al-Quran atau hadis?
Saya biasa membaca doa itu setelah sholat subuh. Tetapi kalau doa itu dibaca ketika setelah sujud, kepada satu sujud setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, kita baca doa itu boleh apa tidak Pak Ustadz? Karena kalau dari Quran katanya kita tidak boleh di dalam sujud membaca Al-Quran. Kalau memang itu dari hadis, apakah boleh itu dibaca ketika setelah Subhana Rabbiyal A'la? Itu saja Pak Ustadz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Ustadz. Ya. Baik. Iya, doa tadi dari hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW hampir tidak pernah meninggalkan doa itu setiap pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta agar ilmu bermanfaat, rezeki ditambah, dan amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah doa apabila ditentukan waktunya, dan ini disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu rangkaian dari zikir pagi. Kalau kita ingin baca tanpa membatasi waktunya, maka tidak mengapa insya Allah, selama kita tidak batasi waktunya. Kalau dalam hadis itu disebutkan bahwa ini adalah doa pagi, lalu di sebagian salat kita ingin doa, kita panjatkan doa itu, maka tidak mengapa. Contoh misalkan di antara zikir yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Ya, subhanallah bihamdihi 100 kali. Tapi kalau kita ingin sambil jalan, kita tasbih, maka tidak mengapa, karena itu adalah zikir yang mutlak. Doa pun demikian, kalau kita ingin panjatkan doa kita kapan saja, selama kita tidak batasi dengan waktu tertentu yang selain disebutkan dalam hadis, maka insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Adapun kaitan dengan larangan doa ketika sujud, ya memang ada dalam hadis dikatakan, inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida. Dalam hadis Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah, Rasulullah menyatakan, aku dilarang untuk berdoa ketika rukuk dan sujud. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb 'azza wa jalla wa amma as-sujud aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan ketika sujud. Adapun rukuk maka 'azzimu fihi ar-rabb 'azza wa jalla. Agungkan Rabbmu di rukuk itu. Kemudian di sujud wa amma as-sujud fa'aktsiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Perbanyaklah doa karena akan lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kalau kita membaca Al-Quran, di dua aktivitas itu kita tidak dibolehkan. Tapi para ulama justru mengatakan, kalau kita baca Al-Quran, tapi bukan niat untuk baca Al-Quran, tapi untuk membaca doa, maka tidak mengapa. Ya. Sekalipun itu merupakan larangan kalau kita lakukan dalam rangka membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Seperti misalkan, dalam Al-Quran ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu di surat Ali Imran. Kita membaca Al-Quran ketika kita sujud, tidak boleh. Tapi kalau kita membaca ayat itu dalam rangka kita betul-betul berdoa kepada Allah, bukan karena ingin baca Al-Qurannya, tapi karena kita ingin membaca doa itu dalam sujud kita, tidak mengapa. Sebagaimana kita ingin membaca doa yang ada dalam surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kalau kita niat membaca Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau kita ingin memanjatkan doa di sujud itu, maka tidak mengapa. Termasuk dari hadis juga tidak mengapa. Seperti itu. Bahkan menurut sebagian ulama, dan ini yang pernah dengar, Allah alam itu merupakan fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau katakan membaca doa di dalam sholat menggunakan bahasa asing pun tidak mengapa. Tidak mengapa membaca doa dalam bahasa asing seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi tidak mengapa ketika baca doa yang dikutip yang terdapat dalam Al-Quran gitu Ustaz ya. Kita niatnya membaca doa, barakallahu fikum, seperti itu ya Bapak yang bertanya tadi ya. Dan ini sudah ada telepon lagi, Masya Allah. Taib lah, dari Ibu Naima Salim di Jember ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya Ibu Naima Salim, apa kabar Ibu? Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ustaz ya. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya hadisnya Ustaz ya, pembacaan surah Al-Kahfi itu di hari Kamis petang dan hari Jumat siang sore. Itu bagaimana itu Ustaz hadisnya? Iya. Baik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu ya sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal ya Ustaz. Iya, memang di dalam sanad hadis itu man qara'a surat al-kahf yaum al-jum'ah aw lat al-jum'ah adha'a lahu min an-nur ma baina al-jum'ah ila al-jum'ati al-ukhra atau kama qala sallallahu barang siapa yang membaca surat al-kahf pada hari Jumat atau malam Jumat maka dia akan diberikan cahaya antara Jumat itu dan Jumat yang lain. Hadis ini dipertentangkan memang sanadnya, akan tapi wallahu a'lam secara umum saya lebih condong kepada hukum Syekh Albani rahimahullah yang menyatakan hadis itu sahih atau hasan sehingga bisa dijadikan landasan dan kita bisa amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jadi boleh ya Ustaz ya mengamalkan itu ya. Barakallahu fikum. Dan kembali kita masuk kepada pertanyaan dari website. Ini bertanya seperti ini. Muhammad Iqbal Aisar Gana di Jambi bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Ayat. Ustadz Awan izin bertanya. Yang saya tahu Ustadz, kalau Nabi SAW itu ketika berwudu menggunakan gayung. Beliau memasukkan tangannya ke dalam gayung. Dan ini yang sesuai dengan sunnah. Kalau seandainya saya enggak masukkan tangan ke dalam gayung, apakah itu juga diperbolehkan Ustadz? Syukran jazakallahu khairan atas nasihatnya. Jazakumullah khairan. Iya. Ada beberapa cara yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wudu. Bahkan cara itu bermacam-macam. Tadi yang Anda sebutkan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana atau wadah. Kemudian beliau mulai kumur dan menghirup air di hidung, kemudian dikeluarkan. ثم أدخل يده في الإناء فغسل أو فمسح بوجهه أو فغسل وجهه عفوا فغسل وجهه. Beliau memasukkan tangan ke dalam bejana, kemudian membasuh mukanya dan seterusnya. Ya. Akan tetapi dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari hadis Utsman radhiyallahu anhu, diceritakan ini oleh mantan budaknya yaitu Humran. Dia katakan anna Utsman da'a bi wudu. Utsman minta agar diambilkan tempat wudu atau air yang digunakan untuk wudu. Fa afragha ala yadayhi, maka beliau mengucurkan air yang ada dalam tempat itu ke tangannya. Berarti tangannya tidak langsung dimasukkan, tapi dikucurkan dari arah luar, ya, di luar maksudnya, tangannya di luar, tidak dimasukkan ke dalam tangan. Dan ini menunjukkan bahwa tidak masukkan tangan pun tidak mengapa, itu juga sunnah. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tadi itu juga disebutkan di awalnya bahwa beliau juga mengucurkan dulu tangannya. Fakafa'ahu biyaminihi ala yasarihi aw kama qala. Ya, jadi Rasulullah SAW itu menumpahkan tangan dengan tangan kanan ke tangan kiri atau sebaliknya. Jadi dicuci dulu tangannya, setelah itu baru masuk ke dalam wadah. Ya, seperti itu keterangannya. Sehingga tidak mengapa ketika seseorang tidak memasukkan tangannya seperti mau pakai keran atau pakai selang, atau ada orang yang menumpahkan dia yang wudu seperti itu, tidak mengapa. Seperti bebas saja. Bahkan ketika seseorang bangun tidur, perintah untuk mencuci tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah itu lebih ditekankan lagi. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur malam, dalam sebuah riwayat disebutkan tambahi tidur malam, bukan tidur siang, maka hendaklah dia tidak memasukkan langsung tangannya ke dalam wadah, akan tetapi dia cuci dulu tangannya. Nah, karena dia tidak tahu di mana tangannya tadi malam, apakah lari kemana, pegang apa dan sebagainya ketika dia tidur, sehingga dianjurkan seseorang untuk mencuci tangan sebelum dimasukkan ke dalam
bejana. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya, barakallahu fikum, seperti itu ya. Alhamdulillah nasihat antum. Jadi cuci tangan dulu baru kita bisa berwudu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan dari website juga dari Riau di Kabupaten Kampar dari hamba Allah bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Ayat, mohon pencerahannya. Kapan saat yang afdol? Kapan saat yang afdol untuk berdiri ketika muazin mengumandangkan iqamah? Apakah benar harus menunggu ucapan qad qamatis shalah atau lebih awal dari itu lebih baik? Nah, artinya jika lebih awal berdiri maka semakin cepat rapi barisannya. Karena merapikan barisan perlu menggeser-geser posisi berdiri agar bisa rapat. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Tafadhal ya Ustadz. Barakallahu fikum. Baik. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dalam fikih madhab Syafi'i. Beliau katakan memang ada beberapa pendapat dalam hal ini dan beliau sebutkan masing-masing pendapat sesuai dengan ulama yang memiliki pendapat itu. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa begitu sang muadzin mengumandangkan iqamah langsung berdiri. Ya, langsung berdiri. Ada yang mengatakan tidak. Tapi ketika sang muadzin selesai mengumandangkan iqamah baru kita segera berdiri. Ini yang dianut oleh mazhab Syafi'i. Akan tapi mazhab Syafi'i mengatakan kalau seandainya ketika iqamah itu imamnya kelihatan sudah datang begitu, maka dia dianjurkan untuk segera berdiri setelah iqamah selesai. Kalau ternyata iqamah selesai imamnya belum datang, maka tidak wajib untuk berdiri. Ya, tidak wajib untuk berdiri. Ada sebagian ulama mengatakan ditunggu hayya 'alas shalah. Kalau sampai hayya 'alas shalah, maka baru dia dianjurkan untuk berdiri siap-siap salat. Ini yang dipilih oleh mazhab Abu Hanifah. Ya. Dalam mazhab Malikiyah tidak dikatakan waktu tertentu karena memang tidak ada keterangannya. Yang penting dia mau segera siap-siap dalam shaf, entah dia mendengar awal iqamah dikumandangkan atau pertengahan atau akhir, bebas saja karena memang tidak ada keterangan itu. Hanya wallahu a'lam tidak ada keterangan memang dalil yang menunjukkan itu. Tapi ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kalian keburu-buru berdiri sampai kalian melihat aku. Dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, jangan keburu-buru berdiri sampai kalian melihat aku. Hatta tarawni kharajtu, sampai kalian melihat aku keluar dari rumah. Dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdekatan dengan masjid. Ketika beliau keluar dari rumah, kelihatan beliau sudah mau salat. Dan ini menunjukkan bahwa imam yang ditunjuk sebagai imam ratib atau imam yang bertugas untuk 5 waktu, hendaklah dia juga jangan terlambat. Kemudian juga hendaklah para muadzin juga memperhatikan imam sudah datang atau belum, sehingga bisa diatur sholatnya sesuai dengan sunnah. Dan tidak mengapa ketika imam terlambat, maka yang lain pun ada penggantinya juga bisa dipersilahkan untuk menjadi imam. Jangan sampai ada orang yang merasa angkuh tidak tergantikan, sehingga ketika dia datang ke masjid tiba-tiba sudah qomat, lalu ada yang maju, maka dia jengkel, ini tidak sopan sekali dan sebagainya misalkan. Ya. Padahal dianya terlambat, kecuali kalau memang belum terlambat maka urusannya lain. Ini mungkin perlu diperbaiki waktunya misalkan, ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Tapi begini Ustaz, kalau misalnya kenyataan yang beberapa yang kami lihat yang terjadi di beberapa masyarakat lingkungan itu jam waktu sholat itu ada alarm juga untuk titit itu untuk waktu iqamah gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana? Kadang-kadang mereka tuh langsung aja berdiri iqamah, nggak tahu siapa yang jadi imam. Jadi setelah udah keburu iqamah, terus tunjuk-tunjukkan kamu imam begitu. Jadi sebenarnya bagaimana itu alarm yang bunyi waktu iqamah itu Ustaz di dalam masjid? Insya Allah tidak mengapa, karena itu hanya untuk mentertibkan saja. Sebagai sebuah kesepakatan jamaah masjid, kita akan memberikan waktu 5 menit, 10 menit, sampai 30 menit untuk sholat subuh misalkan. Akan tetapi yang disunnahkan adalah masing-masing masjid memiliki imam yang tetap
Dan kriteria memilih imam seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, ya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam orang yang paling qari. Orang yang paling qari maksudnya bukan orang yang paling bagus suaranya, akan tetapi aktsaruhum akhdhan lil Qur'an, orang yang paling banyak hafalannya sekalipun bacaannya tidak paling bagus. Nah, ketika imam ini datang, maka sudah bisa iqamah dikumandangkan, atau dia ingin sholat sebentar misalkan, apalagi kalau waktunya memang disepakati seperti itu. Tapi kalau ternyata imamnya terlambat, maka tidak mengapa seorang misalkan ayo kita segera laksanakan, dan siapapun yang berhak untuk menggantikan silahkan mengganti, seperti itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah seperti itu Ustaz, jadi tidak mengapa ya dengan alarm seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustaz, semoga teman-teman yang menyaksikan acara ini bisa bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Ayat. Pertanyaan berikutnya dari Fauzan Ustaz di Banten, Tangerang. Assalamualaikum Ustaz Ayat. Afwan Ustaz, ana mau tanya Ustaz, kalau lagi maksiat itu memang ada perasaan bersalah. Ana yakin itu pasti Allah itu pasti tahu. Di pikiran ana itu ini tuh maksiat. Nah, terus Allah pasti tahu dan sebagainya. Dalam pikirannya berbunyi seperti itu. Kemudian tapi ana masih tetap terus di maksiat itu pikiran ana. Iya, kamu lagi maksiat. Terus kemudian jadi ana kayak dinasihatin diri sendiri, tapi ana masih lakukan maksiat tersebut. Jadi kayak cuma lewat begitu aja nasihat di dalam pikiran. Itu Anda termasuk benar-benar meremehkan Allah apa tidak ya Ustadz? Dan apakah Anda bisa kafir dengan kondisi seperti ini? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, intinya jangan terlalu terbawa dengan pikiran sehingga berpikir macam-macam. Yang jelas dalam beberapa hadis disebutkan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang albir wal ithm, tentang kebaikan dan perbuatan dosa, beliau mengatakan istafti qalbak, kamu tanya hatimu. Dan para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan apabila jiwa itu bersih, maka dia bisa menjadi penentu dan pengatur. Sehingga ketika dia akan melakukan tindakan dosa, dia akan mangkir, tidak mau dia. Akan tetapi demikian, ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, tugas terbesar yang harus dia kerjakan adalah beristighfar dan bertobat. Bertobat, kata para ulama, dianjurkan untuk mencukupi syaratnya, yaitu yang pertama al-iqla' wanid dzamb, dia tinggalkan dosa itu. Yang kedua, an-nadamu ala ma fat, dia menyesali apa yang telah dikerjakan. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ilaih, dia bertekad untuk tidak kembali mengulangi. Maka ketika dia sudah melakukan itu, ternyata dia terjerumus kembali, maka Allah akan maklumi. Selama dia memang berusaha untuk bertaubat kepada Allah. Dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aznaba abdi dzamban, hambaku melakukan sebuah dosa. Faqal Allahumma ighfirli wa tub alayya. Maka dia mengatakan, ya Allah, ampuni aku. Maka Allah mengatakan, abdi aznaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku berbuat dosa, kemudian dia kenal, dia sadar dan tahu bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan akan meminta pertanggungjawaban sebuah dosa. Tsumma 'ada fa'adnab. Akan tetapi kembali hamba ini setelah minta ampun, dia berbuat dosa lagi. Tapi dia kemudian mengatakan, ay rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Maka Allah mengatakan hal yang sama. Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku tahu bahwa dia punya Rabb yang bisa mengampuni dan bisa meminta dan menghukumi dosa yang dikerjakan sampai 3 kali. Dan itu para ulama mengatakan bahwa orang itu sebenarnya betul-betul taubat. Dia betul-betul taubat, kemudian dia terjerumus ke dalam dosa yang sama. Maka Allah mengatakan dalam kali ketiga, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Lakukan sesukamu karena aku telah ampuni kamu. Maksudnya seperti tadi para ulama menyebutkan, orang itu sudah berusaha untuk bertobat yang benar, setelah itu dia terjerumus lagi ke dalam maksiat yang sama, maka Allah akan ampuni. Akan tetapi jelas ini tidak menunjukkan untuk orang yang meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ini tidak menunjukkan
i'mal ma syi'ta, lakukan sesukamu, maksudnya bermaksiatlah, tidak sama sekali. Akan tetapi menunjukkan bahwa Allah ampuni dia selama dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Dan dalam surat Ali Imran Allah tegaskan di antara ciri orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang apabila melakukan tindakan kekejian atau menzalimi diri sendiri, dia ingat Allah dan dia minta ampun. Dan memang siapa yang bisa memberi ampun selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak terus-terusan mengerjakan itu sementara dalam keadaan mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni dosa semua orang-orang beriman. Amin. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz ya. Dari antum nasihatnya, dan alhamdulillah Ustaz dengan jawaban antum kepada Mas Fauzan di Banten tadi, alhamdulillah mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat, ilmu yang sudah di-sharing kepada kami dan pengetahuan yang begitu Masya Allah, semoga berharga bagi kami semua di sini. Barakallahu fikum Ustaz, dan semoga pekan depan Allah pertemukan kita kembali ya Ustaz ya di sore hari ini seperti ini. Pekan depan insya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Boleh acaranya saya tutup Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah hari ini, sore hari ini tuntas sudah acara Hidup Indah dengan Sunnah bersama Al-Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah dari Banyuwangi. Dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan, di jam yang sama, hari yang sama. Dan jangan lupa nanti beberapa saat kemudian nanti kita akan live bersama tema Ekonomi Islam bersama Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami